Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Surga. Ceramah kali ini dibawakan oleh Ustadz Abu Humairah. Semoga ceramah beliau menjadikan jalan kepadanya dan mendapatkan surganya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita lanjutkan pembahasan kajian kita, masih membahas surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surat Al-Adiyat yang artinya berlari dengan kencang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Adiyat ini jatuh setelah surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tentu peletakan surat di dalam Al-Quran itu tidak sembarang meletakkan, karena biasanya surat sebelum dan setelahnya itu biasanya ada hubung kait. Lalu apa hubung kait surah Al-Zalzalah ini dengan surah Al-Adiyat? Dalam surah Al-Adiyat, tepatnya di ayat yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa-apa yang ada dalam kubur itu dikeluarkan. Wa khussila ma fis sudur, dan apa-apa yang tersimpan dalam dada ditampakkan. Ini sama dengan kalimat dalam surah Al-Zalzalah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan isi dari perut bumi, maksudnya bangkai-bangkai orang yang ada di bawah bumi. Dan Allah di sini katakan, saking banyaknya orang-orang yang dikubur di bawah bumi sejak zaman Adam sampai hari ini, maka dalam surah Al-Adiyat sampai Allah istilahkan dengan kalimat bu'thira. Bu'thira itu artinya saking banyaknya orang yang ada di kubur itu. Makanya kalau kita hitung ya jumlah orang-orang yang hidup di dalam kubur dengan hidup di atas kubur itu di alam dunia, masih banyak yang di bawah kubur. Ya, kita bisa bayangkan saja sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, berapa miliar jiwa orang yang dikubur dalam tanah itu. Makanya di sini ada hubung kait antara surah Al-Zalzalah dengan surah Al-Adiyat. Kemudian hubung kait yang kedua, dalam surah Al-Zalzalah Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya.
Karena nanti pada hari kiamat, di antara salah satu saksi kita itu adalah bumi yang kita pijak. Dan surah Al-Adiyat ini bicara soal orang yang berperang dengan menggunakan kuda, dengan berlari kencang, seolah-olah nanti bumi yang dipijak kuda-kuda perang itu akan membicarakan mereka pada hari kiamat. Kuda-kuda itu pernah berjihad di atas bumi. Itu hubung kait kenapa kemudian Al-Adiyat itu jatuh setelah surah Al-Zalzalah. Baik, tidak perpanjang waktu karena juga waktu, kita langsung saja baca ayatnya, kemudian kita jelaskan secara singkat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Fal muriyati qadha. Demi kuda perang yang memercikan bunga api. Fal mughirati subha. Dan demi kuda perang yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naqah, sehingga menerbangkan banyak debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh. Innal insana lirabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan keingkarannya sendiri. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya manusia kepada harta itu berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang dalam kubur itu dikeluarkan, wa hussila ma fis sudur, dan yang tersimpan dalam dada ditampakkan. Dan Allah akhiri inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha meneliti terhadap keadaan mereka. Taib. Kalimat Al-Adiyat, ada yang mengatakan bahwa ini ahli tafsir, mereka mentafsirkan 4 penafsiran. Ada yang mengatakan Al-Adiyat ini cerita soal kuda, dan itu yang banyak dikuatkan oleh para ulama ahli tafsir. Yang kedua, Al-Adiyat ini cerita soal unta yang digunakan tunggangan untuk berangkat haji. Kemudian yang ketiga, Al-Adiyat ini cerita soal angin, karena angin itu kalau kencang itu membawa suara. Dan yang keempat, Al-Adiyat ini bicara soal benda-benda yang bergerak yang mengeluarkan suara. Tentu untuk perang ya maksudnya, kan ini kan cerita perang seperti tank, pesawat, mobil dan begitu seterusnya. Tetapi yang banyak dikuatkan 2, bahwa Al-Adiyat ini cerita soal kuda dan soal unta. Yang mengatakan bicara soal kuda perang, dan yang mengatakan ini soal unta, artinya unta yang digunakan untuk berjihad dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Karena orang dulu pakai unta ya. Tetapi pendapat yang rajih wallahu alam bahwa Al-Adiyat ini bicara soal kuda. Kita sejarah dulu asbab nuzulnya. Bagaimana ceritanya? Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW satu hari ini mengutus semacam pasukan khusus Sariyah. Kadang Rasul kalau perang itu kadang dipimpin sendiri, kadang-kadang tidak dipimpin sendiri tapi ngutus pasukan khusus saja. Nanti disuruh salah seorang memimpin ya. Lah satu hari Nabi SAW tidak memimpin langsung, tetapi mengutus 100 pasukan dipimpin oleh salah seorang sahabat dari Ansar. Ada yang mengatakan dipimpin Ali radhiyallahu anhu, wallahu alam.
berangkatlah pasukan 100 orang ini untuk membawa misi peperangan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya sudah berbulan-bulan pasukan ini tak ada kabar. Zaman dulu kan tidak ada handphone untuk berkomunikasi. Sekarang kan enak ya kan, dimanapun dalam kondisi apapun kita bisa menghabarkan, bisa video call lagi sekarang ini. Tapi zaman dulu macam mana? Bagaimana caranya menginformasikan pasukan ini berhasilkah, enggak berhasil, menangkah, kalahkan, tidak ada yang tahu. Sehingga membuat khawatir Nabi. Wajar Nabi khawatir dengan pasukan itu, sebab kalau seandainya terjadi kekalahan, apalagi sampai kemudian orang-orangnya terbunuh, kudanya dirampas dan begitu seterusnya, tentu Rasul akan memikirkan keluarga mereka. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, kan begitu ya. Lah di tengah kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, rupanya dimanfaatkan orang munafik untuk menyebarkan berita hoax bahwa pasukan itu kalah tempur, orangnya dibantai, kudanya dirampas. Tentu makin sedih lagi Rasul mendengar berita seperti itu. Padahal ini berita sengaja digulirkan oleh orang-orang munafik untuk membuat sedih Nabi. Kenyataannya tidak demikian. Tapi begitulah orang-orang munafik, mereka menyebar berita hoax supaya menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka di tengah-tengah kesedihan berita hoax itu bahwa pasukan itu dikalahkan, kudanya dirampas, orangnya dibantai, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitakan bahwa pasukan itu tidak kalah. Orang-orangnya tidak dibantai, kudanya tidak dirampas, justru mereka sedang berkecamuk perang dan mereka mendapatkan kemenangan. Dari mana Rasul tahu? Turun surah Al-Adiyat di sini kepada Nabi memberitakan. Jadi surah Al-Adiyat memberitakan bahwa pasukan itu tidak kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang sedang berlari kencang dan mengeluarkan suara. Karena suara kuda itu kan ada 3 macam. Kalau dia lagi tidak berjalan, lain suaranya. Kalau dia sedang berjalan tapi tidak lari, lain pula suaranya. Tapi kalau sedang berlari kencang, itulah dalam bahasa Arab disebut dhabha namanya. Suaranya itu terengah-engah ya. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, tenang, mereka tidak kalah. Mereka sedang memacu kudanya sekencang-kencangnya sampai kudanya mengeluarkan suara. Fal muriyati qadha, dan kudanya saking kencangnya, kemudian pukulan-pukulan sepatu kuda itu mengenai batu-batu di padang pasir itu sampai mengeluarkan percikan api, menunjukkan bahwa kejadiannya di malam hari. Sebab kalau seandainya kuda sekencang-kencangnya, walaupun sepatu kuda itu berbentur dengan batu di siang hari, nggak mungkin nampak percikannya. Artinya kejadiannya di malam hari kan gitu. Kemudian fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang mereka secara tiba-tiba di waktu pagi. Artinya orang-orang yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 100 pasukan kuda ini, mereka sedang menyerbu di pagi hari. Kemudian fa'athar nabihi naqah, saking perangnya itu sengit sekali sampai debu-debu itu berhamburan. Yalah, sekarang sedang perang. Jadi selama ini kabarnya mereka kalah nggak kalah gitu. Rupanya tidak. Kalau memang mereka kalah, mungkin bahasa Quran nggak seperti ini. Ya, pasti kudanya lari kan itu ya. Ini malah kudanya maju, berarti akan mengalami kemenangan itu. Sebab kalau kalah ya paling pulang lah kan gitu. Atau kabur. Ini tidak, mereka berada di tengah-tengah pertempuran. Dari situ Rasul merasa tenang. Oh, rupanya berita orang-orang munafik itu tidak benar. Ini asbab nuzul dari surah Al-Adiyat di sini. Taib, kita
arahkan satu persatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 sumpah tentang sifat kuda. Kaidah Quran sering saya ulang-ulang biar antum paham. Allah itu selalu bersumpah di dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak perlu bagi Allah bersumpah, karena kita yakin bahwa Quran itu kalam Allah. Tanpa sumpah pun kita yakin Al-Quran ini kalam Allah. Tapi fungsi sumpah itu adalah untuk litaukid, memperkuat, ya, memantapkan bahasa kitanya. Makanya kalau orang ingin berbohong biar gak kesannya bohong, sumpah dia, kan itu ya, untuk menguatkan bahwa dia jujur padahal dia bohong. Lihat para pedagang tuh suka sumpah-sumpah itu kan, ya. Lah ketika Allah kemudian bersumpah dengan makhluknya, tidak mungkin asal comot makhluknya, karena binatang-binatang selain kuda banyak. Ada kambing, ada sapi, kenapa tidak dijadikan sumpah? Atau unta kan itu ya. Kenapa kemudian yang dijadikan sumpah itu kok kuda? Kenapa tidak ayam saja? Kan itu. Ayam kan banyak manfaatnya juga, kita makan, kita sop, kita gulai, macam-macam kan bisa. Kenapa kuda pula dijadikan sumpah? Karena di balik kuda, apalagi kuda perang, itu ada kebaikan bagi kaum muslimin. Dan satu-satunya binatang yang bisa diajak perang hanya kuda. Kalau unta tidak bisa. Unta ini pelan jalannya. Kalau kuda ini gesit dia, larinya kencang, bisa belok kiri, belok kanan, bisa ngesot, bisa macam-macam lah bahasanya kuda tuh. Gesit sekali kuda itu. Makanya satu-satunya binatang yang bisa untuk diajak perang hanya kuda saja. Pakai apa coba antum? Naik sapi? Mana cara? Sapinya keburu ditusuk mati. Kalau kuda ini bisa ngepot dia, kakinya bisa nendang lagi. Dan yang aneh tapi nyata kuda ini, keberanian kuda itu ditentukan penunggangnya. Kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya pengecut, ikut pengecut pula kuda itu. Itulah anehnya kuda itu. Itu keajaiban kuda namanya. Dia tergantung siapa yang menungganginya. Dan para penunggang kuda itu tidak bisa naik kuda kecuali terlatih. Nggak akan bisa kecuali latihan dulu. Antum udah pernah naik kuda, ujung-ujung naik kuda, langsung dikepot, jatuh antum. Gimana? Harus latihan naik kuda tuh. Makanya latihannya lama naik kuda tuh. Nggak sembarang orang naik kuda, karena butuh keseimbangan. Makanya ada sahabat namanya Zubair ibn Awam, itu saking hebatnya naik kuda, dia pegang pedang 2 kiri kanan tanpa memegang pelana. Coba kan, itu Zubair itu bin Awam, ya, radhiyallahu an, saking hebatnya gitu. Dan orang Arab memang suka berkuda gitu. Makanya di antara sunnah yang disunnahkan dalam olahraga itu berenang, memanah, berkuda, ya, itu di antara sunnahnya. Makanya Rasul mengatakan ketika mensifati kuda itu, fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah, di ubun-ubunnya itu ada kebaikan sampai kiamat kuda itu. Karena nanti di akhir zaman peperangan antar kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir dalam Malhamatul Kubra, atau dalam bahasa Yahudi disebut Armageddon, itu sudah tidak pakai lagi alat-alat canggih. Sudah tidak pakai lagi tank, pesawat, apalagi nuklir gitu. Lah kemana alat-alat itu? Ya boleh jadi mungkin bahan bakarnya habis di tanah sehingga tidak bisa bergerak. Kayak kita punya mobil, gak ada bensin, pakai apa? Didorong, ya kan? Pakai air, ya nggak mungkin kan? Ya. Dan itu kita bisa ambil dari apa? Dari hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang Malhamatul Kubra, di mana ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel, sebuah negara yang separuh lautan separuh daratan, hanya dengan takbir saja. Lah ketika mereka sampai di daerah Eropa, dalam hadis hanya disebut Eropa, Amerika kemana? Wallahu alam, udah hilang Amerika. Yang ada Eropa aja dalam hadis itu. Mereka sampai menanggalkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, menunjukkan bahwa perangnya pakai pedang, ya kan? Sebab kalau seandainya perangnya secanggih dengan peralatan sekarang, tentu bahasa hadis tidak pakai, ngapain pakai pedang, karena ada pistol kan gitu.
Kenapa tidak bahasa pakai senjata gitu saja kan? Pakai bahasa umum. Tapi dalam hadis itu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Dari sini ada istimbat hadis bahwa nanti di akhir zaman itu semua kembali ke awal, kembali ke panah, kembali ke pedang, kembali ke kuda gitu ya. Kembali ke tameng, baju besi dan begitu seterusnya. Intinya bahwa Al-Adiyat ini cerita soal kuda perang. Soal kuda perang. Dan ketika Allah bersumpah dengan kuda itu, memang kuda punya kebaikan di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah mengatakan wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari dengan kencang dan terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api, artinya kejadiannya di malam hari. Kemudian di sini yang ingin saya jelaskan, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Kenapa mesti di waktu subuh? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu bis saba wa uhlikatil adu bid dabur." Kami, kata Rasul, ditolong dengan angin pagi, sebagaimana kaum Ad dahulu dihancurkan dengan angin sore. Dalam bahasa Arab, angin itu ada bahasa rih dan ada riyah. Kalau dibahasakan rih, berarti angin ini membahayakan. Tapi kalau dibahasakan riyah, berarti angin itu membawa rahmat. Berarti angin itu bisa dikirim membawa rahmat, bisa dikirim membawa azab. Ya. Makanya kalau kita sedang hujan, kemudian hujannya lebat bawa angin, banyak-banyaklah berdoa. Kita takut bahwa angin yang membawa hujan itu bukan membawa rahmat tetapi membawa azab, kan gitu ya. Lah, Nabi SAW mengatakan bahwa aku ditolong dengan angin pagi. Dari sini kita tahu bahwa sebaik-baik angin itu di pagi hari. Itulah angin yang menolong Nabi SAW dalam setiap pertempuran. Karena belum pernah terjadi Rasul itu kalau hendak menyerang, bukan diserang ya, menyerang musuh. Biasanya Nabi SAW akan menyerang di waktu pagi setelah adzan subuh. Jadi Rasul kalau menyerang sebuah kaum itu tidak ada riwayatnya dia serang siang-siang, serang sore-sore, atau menyerang malam-malam, tidak. Rasul akan siapkan pasukan, nanti nunggu sampai subuh. Kalau mendengar azan, maka Rasul tidak akan menyerang, berarti itu daerah Islam. Tapi kalau Rasul tidak mendengar suara azan, maka Rasul pasti akan menyerbu daerah itu. Dari sini ada faedah bahwa di antara sebuah daerah atau sebuah negara dikatakan negara Islam itu kalau berkumandang suara adzan. Kalau berkumandang suara adzan di mana-mana, kayak di Batam ini kan suara adzan di mana-mana, berarti Batam ini daerah muslim. Karena syiarnya nampak gitu ya. Coba antum ke Singapura, nggak akan dengar antum suara adzan. Karena di sana dilarang suara adzan keluar. Dalam masjid saja, hanya satu masjid yang boleh. Dulu zaman saya masih di Singapura ya, masih mengajar di sana ya, hanya satu di Masjid Sultan aja. Selain Masjid Sultan tak boleh. Termasuk masjid yang saya mengajar di Masjid Muhammadiyah Singapura, nggak boleh keluar, di dalam tuh. Ya, selama 4 tahun saya di sana ya nggak ada dengar suara adzan. Suara, bahkan kalau sampai suaranya keluar ganggu tetangga, tetangganya komplain ke polis, kena saman kita. Gara-gara suara itu. Itu negara kafir, itu bukan negara Islam. Jadi azan ini adalah syiar. Makanya kenapa kemudian terutama azan subuh, kenapa Nabi SAW memperhatikan azan subuh di sini? Ya. Karena azan subuh itu berbeda dengan azan-azan yang lainnya. Makanya dalam Islam itu azan subuh 2 kali, bukan 1 kali. Azan subuh itu 2 kali, azan pertama dan azan kedua.
Caranya tidak jauh karena tujuannya azan pertama itu untuk membangunkan orang sholat subuh. Kemudian azan lagi, itulah datangnya waktu subuh. Sampai Nabi kemudian mensyariatkan 2 kali azan. Karena memang waktu subuh itu waktu yang sangat baik. Jangan sampai orang tidak bangun. Itu maksudnya. Karena di situ ada angin yang bisa membawa berkah kepada kita. Dari sini Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maka siapapun yang bangun di waktu pagi, maka dia akan diberkahi. Dari sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, siapa yang membiasakan tidur di pagi hari, maka dia tidak akan diberkahi, keluarganya tidak akan diberkahi, usahanya tidak akan diberkahi, dan akan banyak masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena waktu turunnya rahmat, berkah, dia pula tidur. Maka kalau sebaiknya seorang muslim jangan seperti itu. Ya mungkin sekali-kali tidur karena lelah capek, nggak ada masalah. Namanya manusia, terkadang ada capeknya, ngelemburnya, dan begitu seterusnya, terpaksalah dia tidur pagi kan gitu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan gitu maksudnya. Karena ini waktu berkah. Mulai habis subuh sampai terbit matahari. Ini waktu yang sangat berkah. Sampai Rasul mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian terus menunggu sampai syuruk dengan berzikir dan membaca Quran, ketika matahari terbit meninggi 1 tombak, dia melakukan 2 rakaat syuruk, kata Rasul, pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali di sini Allah mengatakan fal mughirati subha. Mereka menyerang di waktu subuh. Dan kalau kita melihat tentang hadis-hadis seputar salat subuh para sahabiah, wanita-wanita di zaman Nabi SAW, kita tidak akan pernah mendapati satupun riwayat wanita-wanita di zaman Nabi yang salat berjamaah di luar salat subuh. Ya. Jadi nggak pernah. Paling kita akan mendapatkan riwayat mereka itu salat subuh jamaah dengan Rasul, ya salat subuh saja. Bukan berarti kalau umpamanya jamaah di zuhur, di asar, di maghrib dilarang, tidak. Boleh wanita sholat jamaah zuhur atau asar atau maghrib, tidak ada masalah. Cuman kalau kita melihat riwayat ya, biarkan aja. Taib. Jadi kalau kita melihat riwayat dalam hadis Nabi SAW, itu yang ada di sholat subuh. Kenapa memilih sholat subuh coba? Karena sahabiah di zaman itu mereka sambil olahraga. Jadi mereka dari rumah mereka jalan kaki ke Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian sholat di belakang Nabi SAW. Kemudian mereka pulang lagi sebelum terang. Ya, jadi masih gelap mereka pulang lagi tuh. Kenapa yang diceritakan subuhnya? Ya tadi ada hikmah. Boleh jadi karena di waktu subuh itu sekalian para wanita-wanita di zaman itu mencari keberkahan waktu pagi. Mereka jalan kaki karena angin di waktu pagi itu angin yang segar, membawa rahmat. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Fadilah waktu pagi. Fadilah waktu pagi. Taib. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'athar nabihi nak'a, sehingga menerbangkan debu, fawasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Lah setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 sifat kuda perang, untuk apa? Nah, ini jawab sumpahnya. Innal insana li rabbihi lakanun. Sungguh manusia itu teramat sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, kita jelaskan ya. Makna kanud itu sebagian para ulama mengatakan ada 3 makna. Apa sih kanud itu? Kenapa manusia itu
Mereka selalu kanud. Dan apa itu kanud? Penafsiran yang pertama, kanud itu artinya al-asi. Manusia itu suka maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, kanud itu maknanya artinya kasul. Manusia itu pemalas. Malas untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, kanud itu artinya juhud. Juhud itu ya tadi mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Dan tiga-tiganya cocok bagi manusia. Kalau kita artikan innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya suka bermaksiat. Ya, karena manusia itu kebanyakan bermaksiat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, bukannya bersyukur, malah bermaksiat manusia itu. Lihat orang-orang yang kaya raya tuh, yang tidak ada iman di hatinya. Kadang-kadang dengan kekayaannya mereka bermaksiat kepada Allah kan. Entah berzina, entah narkoba, entah mabuk, entah korup, macam-macam. Tidak sholat, tidak puasa, ya, nyantai saja. Padahal Allah sudah kasih, Allah buka tuh nikmat itu. Harusnya ketika makin banyak nikmat dari Allah, harusnya makin mendekatkan diri kepada Allah, kan tanda syukurnya, bukan bermaksiat. Tapi herannya di antara manusia itu, sudah dia tidak melaksanakan hak dia kepada Allah, ketika Allah cabut nikmat itu, dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diperbanyak nikmatnya. Nanti kalau tidak dikabulkan oleh Allah, marah dia. Katanya Quran mengatakan, apabila seorang hamba berdoa, Allah kabulkan. Kok saya sudah berdoa tak dikabul-kabulkan katanya. Gimana anda ini? Anda menuntut hak anda kepada Allah, tapi hak Allah tidak anda laksanakan. Kan aneh. Kalau doa husuknya luar biasa gitu ya. Sementara hak Allah yang minta kau beribadah tidak maksiat tidak dilaksanakan. Macam mana pula kemudian Allah akan memberikan hak yang kita tuntut, sementara hak Allah kita tidak laksanakan. Kalau kita ingin menuntut Allah, maka juga laksanakan tuntutan Allah kepada kita. Ya, jangan sepihak saja. Saya Ustaz sudah doa tiap hari, aduh katanya udah nggak kehitung doa saya, tapi kok nggak dikabul-kabulkan ya. Itu kan akhirnya berhenti doa dia. Malas berdoa katanya karena nggak dikabulkan. Pertanyaannya, Allah perintahkan sesuatu, Allah larang sesuatu, sudah diamalkan belum kan itu? Jadi jangan menuntut satu pihak. Sama dengan kalau kita ini mengkritik pemerintah, pemerintah ini nggak beres, nggak becus, jelek, kita sendiri nggak becus kok. Gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, kanud itu artinya al-asi. Manusia itu suka bermaksiat, tapi suka nuntut juga gitu. Makna yang kedua, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya itu kanud, maksudnya kasul. Kasul itu malas. Pemalas manusia itu. Makanya ketika Ali radhiyallahu an sedang ke Syam, adalah kemudian orang itu sedang mecut unta, atau dalam riwayat mecut kuda. Karena kuda itu malas, tidak mau bergerak kecuali sudah dipecut, baru bergerak dia. Apa kata Ali radhiyallahu, jazakallah khairan, araftu ma'nal kanud. Dia mengatakan, makasih kau sudah mengajarkan arti kanud, bahwa kanud itu tidaklah seseorang bergerak kecuali harus dicambuk dulu. Kayak anak-anak tuh, kalau antum perintahkan, kalau sekali sholat namanya anak-anak, malas dia. Mau sholat atau saya pecut, baru dia. Itulah kanud namanya. Ya. Jadi ada orang yang kanud itu seperti itu. Dia kalau nggak diancam-ancam, dia nggak mau bergerak. Itulah kanud tuh. Sama orang ini, ketika dia sehat gitu ya, dia sanggup ke masjid, dia sanggup ke majelis taklim, dia sanggup untuk membaca Quran dan begitu seterusnya, malas dia. Ketika dikasih sakit barulah terasa dia. Kenapa waktu saya sembuh tidak begini. Itulah kanud tuh. Baru teringat setelah dapat musibah.
Bahkan saya kenal satu orang itu datang, Ustaz, dulu saya ini mantan pengusaha. Kalau dapat sebulan ratusan juta itu kecil, kadang-kadang miliaran saya dapat itu. Tapi sekarang saya sudah gulung tikar. Coba saya kenal Ustaz sejak dulu, selesailah pondok tuh. Dia bilang gitu. Kenapa ngomong gitu, sudah bangkrut? Kalau sudah bangkrut barulah cerita. Ini kanun namanya. Nanti kalau betul-betul Allah kayakan lagi, belum tentulah dia ngasih. Mungkin janjin 1 miliar, paling mungkin 10 juta. Itulah kanun. Ya. Lah kanun itu seperti itu tuh, kasul. Kalau nggak dicambuk dia nggak bergerak dia. Kalau nggak dikasih musibah dulu, kadang-kadang nggak sadar dia. Makanya lihat orang-orang di penjara itu. Banyak orang sadar di penjara setelah di penjara. Sebelum di penjara kemana kan itu? Itulah manusia kasul, kanun. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, kanun itu jahud. Artinya setiap diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dia ingkari nikmat Allah itu. Setiap ketemu ditanya, "Cemana? Kefahaluk?" Mana? Aduh, susah hidup saya ini. Besoknya ketemu lagi, "Cemana, sudah oke usahanya?" Banyak masalah. Besoknya ketemu lagi, "Gimana?" Tak tahulah ini. Pokoknya stres saja ketemu dia itu. Tidak ada syukur-syukur nikmatnya. Padahal Allah mengatakan, "Fabi ni'mati rabbika fahaddits." Dengan nikmat Allah itu ceritakan. Kita disuruh menceritakan nikmat, bukan mengeluh. Harusnya kalau ketemu itu gimana kondisinya? Alhamdulillah ala kulli hal. Kan begitu harusnya. Alhamdulillah, dalam segala keadaan pun alhamdulillah. Itu harusnya jawabannya. Ya, walaupun agak lambat, alhamdulillah. Gitu maksudnya ya. Karena saya kenal orang kaya di Batam nih. Dulu waktu di kaya-kayanya dia, Masya Allah, memang baik orangnya, kadang suka nyumbang sana sini. Tapi setelah jatuh tuh usahanya gara-gara corona, setiap saya duduk sama dia, ngeluhnya kayak orang melebihi orang yang tinggal di rumah liar tuh. Padahal rumahnya masih ada, mobilnya masih ada, usahanya juga masih ada, cuman kurang bergerak dibandingkan ketika sebelum corona. Artinya uangnya masih banyak, tapi kalau duduk sama dia itu, dari awal sampai akhir ngeluh aja. Saya bilang orang miskin aja gak sengeluh gini. Ada orang kekayaannya masih ada kok ngeluhnya lebih-lebih daripada orang miskin. Ini kanut namanya. Harusnya kan dia bercerita, alhamdulillah dulu ya memang saya berhasil. Sekarang Allah lagi uji saya. Ya doakanlah mudah-mudahan berhasil lagi. Alhamdulillah, yang penting saya masih bisa makan. Harusnya kan begitu. Syukuri yang ada, jangan kemudian orang itu kufur dengan yang sedang dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari yang ada. Karena boleh jadi mungkin Allah itu sengaja kemudian menegur kita. Mungkin ketika kita kaya lalai, kurang zakatnya, kurang sedekahnya, kurang infaknya, kurang perhatian dengan fakir miskinnya dan begitu seterusnya. Sekarang Allah uji dengan adanya corona, dengan adanya ini, dengan adanya itu. Mungkin ini akibat saya lalai, kan harusnya seperti itu. Tapi Allah pun masih sayang dengan saya. Buktinya tidak diambil semua harta saya, masih adalah rumah saya, masih adalah. Itu kan harusnya ceritakan nikmat yang ada tuh. Alhamdulillah, memang usaha saya gulung tikar, tapi saya belum kelaparan, masih bisa makan. Nah, gitu harusnya. Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Banyak-banyak menceritakan nikmat Allah. Jangan banyak ngeluhnya. Ketemu dia ngeluh lagi, besok ngeluh lagi. Capek jadi kita dengar sih keluhan aja kan. Ya. Terakhir pinjam modal pula sama kita yang ngeluh. Stres. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah makna kanud. Innal insana li rabbih lakanud. Karena Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia tahu, dia menyaksikan kalau dirinya itu kanud sebenarnya. Dia tahu manusia itu kadar dirinya, dia tahu, dia sedang mengingkari nikmat itu, dia sebenarnya tahu. Tapi itulah manusia tidak mengakui. Kenapa? Karena ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena mereka terlampau mencintai dunia, berlebihan dalam mencintai dunia itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cerita tentang rizki Allah itu kan ada dua macam. Rizki yang turun dari langit ke bumi dengan rizki yang naik dari bumi ke langit. Adapun rizki yang Allah turunkan dari langit ke bumi, yang Allah katakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Makanya rizki kalian adalah rizki yang diturunkan, ya, yang berupa rumah, kendaraan, tanah, uang di ATM, pokoknya nikmat dunia. Itulah rizki yang turun dari langit, Allah yang kasih. Adapun wama tu'adun yang dijanjikan, maksudnya dijanjikan kelak setelah kematian, itulah rizki yang kita naikkan dari bumi ke langit. Namanya rizkun sa'id, rizki yang kita naikkan dari bumi ke langit. Kalau rizki yang turun disebut rizkun nazil. Dan dua-duanya harus dicari. Rizki yang turun dicari, kerja baru dapat gaji, dagang baru dapat hasil, dari situlah beli rumah, beli kendaraan, beli ini, beli itu. Itulah rizki yang Allah turunkan untuk kita. Rizki yang naik pun harus dicari. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Mulai pelan-pelan kita bangun istana di sorga. Dengan cara apa? Membangun masjid di bumi, Allah bangunkan istana di sorga, kan itu. Dengan cara berzikir kepada Allah, berarti kita sedang membeli kebun-kebun di sorga. Dengan cara ibadah yang lain, kita sedang membuat tuh istananya, tamannya, kebunnya, macam-macam di sorga. Itu perlu dicari. Dengan cara apa? Dibangun di dunia nih. Ya. Itulah perbedaan rizki turun dengan naik. Masalahnya, kalau seandainya saya tanya dengan jujur, saya ataupun Anda atau siapapun yang mendengarkan kajian ini, jujur ya, lebih baik rizki yang turun ataukah lebih baik rizki yang naik? Coba pertanyaannya. Nanti bisa jawab? Hah? Lebih baik rizki yang turun, rumah, kendaraan, tanah, uang miliaran. Apakah rizki yang naik? Istana sorga, kebun, taman. Milih apa antum? Milih yang naik apa yang turun? Hah? Milih yang naik, Ustaz. Dusta antum. Udah tahu jawabannya nih. Dusta antum kalau bilang ana mulihkan rizki yang naik. Mana ada. Masjid banyak yang belum selesai tak mau dibantu. Suruh kerja baktinya tak datang. Gitu. Berarti dusta itu, menghayal aja lebih rizki yang naik itu. Menghayal kita ini. Iyalah, betul. Kenapa coba manusia itu kok? Pada sudah jelas lu rizki yang naik itu istananya, kebunnya, itu kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Tapi kita pula memilih rizki yang turun, yang nampak gitu. Karena Allah itu kalau bicara soal dunia dan akhirat, selalu didahulukan dunia baru akhirat. Allah mengatakan, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Dunia dulu baru akhirat. Dunia dulu, begitu Quran. Ya, apa maksudnya? Ketika Allah mendahulukan dunia bagi setelahnya akhirat, ya itulah karena yang tampak pertama kali soal kenikmatan itu di dunia, sementara akhirat belum tampak. Coba kalau antum lahir di sorga, kira-kira mau ke bumi enggak? Enggak mungkin kan gitu. Masalahnya kita lahir di dunia, jadi enggak mau sorga gitu maksudnya. Kalau kita lahir di sorga enggak mungkin lah ke dunia. Itulah kenapa kita cinta dunia, karena dunia didahulukan masalahnya. Coba kalau akhirat didahulukan, mungkin orang enggak mau ke dunia. Ya. Kita ini suka yang tampak, tak suka yang tak tampak. Makanya di istilah jual beli itu, saya mau cash nggak daripada kredit kan itu. Nampak duitnya, nggak apa-apa, keuntungannya kecil. Kita ini suka yang tampak-tampak, yang real gitu maksudnya. Karena sorga ini sesuatu yang perlu diimani. Kadang-kadang ragu-ragu pula gitu. Betul tak ada sorga, betul tak ada nikmat. Karena perkara gaib ini perlu keyakinan kuat. Kalau tidak, ragu-ragu kayak orang kafir lah. Kayak orang-orang jahiliyah mengingkari adanya hari kebangkitan kan, karena nggak yakin. Ya. Lah di sini Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Manusia itu teramat sangat cinta dengan dunia ini berlebihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya mengumpulkan dunia ini tidak tercela. Sudah saya jelaskan pada surah Al-Haqqumut Takatsur. Tidak tercela mengumpulkan dunia sebanyak mungkin, tidak tercela. Yang tercela itu kalau sampai kumpulkan harta itu menjadi terlalaikan kita dari ibadah. Itu saja. Silahkan kaya tapi jangan lalai, itu maksudnya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya baca Quran ya baca Quran. Malah kalau seandainya dia sudah kaya, dermawan, ahli ibadah, luar biasa lagi dia. Karena dunia ini dihuni oleh 4 manusia. Satu yang diberikan harta plus dengan ilmu. Dengan ilmunya dia bisa sumbangkan hartanya. Dialah orang yang paling tinggi kedudukannya tuh. Yang kedua, tak diberikan harta tapi dikasih ilmu. Dengan ilmunya berangan-angan saja, ya Allah, kalau saya seperti dia, aku pun akan melakukan hal yang sama. Ketika dia haji, aku pun akan haji. Ketika dia umrah, aku pun akan umrah. Ketika dia sedekah, aku pun akan sedekah. Cuman hayalan saja. Tapi dengan hayalan itu dia dapat pahala sama. Yang ketiga, punya harta tak punya ilmu. Ya karena enggak punya ilmu, maksiat dia. Maka orang ini seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena ada fasilitas berbuat maksiat dengan hartanya. Dan yang terakhir, yang apa? Sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu. Kalau suruh berangan-angan, milih pula yang ketiga. Coba aku punya harta, aku pun mabuk juga katanya. Nah, ini paling parah ini yang ketiga, yang keempat ini. Dosanya sama dengan yang ketiga tuh. Walaupun dia tidak mabuk, cita-cita ingin mabuk, sama dosanya. Ya, itu yang disebut dengan ghibthah. Kadang-kadang ada amalan ringan tapi pahalanya besar, hanya ngelamun. Disuruh ngelamun kita. Kita punya tetangga kaya haji. Duh, kalau saya kaya kayak dia haji juga. Kita dapat pahala haji tuh, kalaupun hanya ngomong begitu saja tuh. Namanya ghibthah dalam bahasa hadis tuh. Tapi yang melamun pun tidak gitu. Melamun kebaikan pun tidak gitu ini. Ya. Jadi wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Hakikat harta itu sering saya ulang-ulang, at-tajmi' wa tafriq. Dikumpul, habis itu ditinggalkan. Itulah hakikat harta. Lihat kita orang-orang kaya di sekitar kita lah ya. Mereka kerja keras sampai tua, ketika berhasil harusnya dia menikmati kekayaannya, meninggal. Siapa yang menikmati? Ahli warisnya. Kan itu. Makanya hakikat harta itu dikumpul-kumpul, habis itu ditinggalkan. Dari sini Nabi SAW mengatakan mali walidunya, katanya. Mali walidunya. Apalah artinya aku dengan dunia ini? Maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita, kata Rasul. Yang kau pakai ada waktunya usang. Enggak mungkin pakaian ini ma akalta, apa yang kau makan pasti hilang, binasa. Apa yang kita makan itu pasti hilang. Dari 1000 lauk pauk itu ikhwan, yang membedakan rasa yang masuk ke perut itu hanya di lidah saja. Oh ini rasa rendang, oh ini rasa pecel, oh ini rasa rawon, oh ini rasa sop. Hanya di lidah saja. Kalau sudah masuk perut itu sama saja keluarnya itu. Nah, itulah kotoran. Sama saja, yang membedakan hanya lidah saja makanan itu. Makanya Rasul mengatakan apa yang kau makan pasti habis. Hasilnya sama semua, jadi kotoran. Wa malabista fa ablaita, apa yang kau pakai dari pakaian pasti usang. Antum dulu waktu usia masih 5 tahun. Nah, sekarang pakailah pakaian antum usia 5 tahun tuh, muat enggak tuh? Lucu kayak topeng monyet jadinya. Ya enggak bisa lah, udah usang. Masa pakaian umur 5 tahun sekarang udah tua pakai itu, ya ketawakan orang lah. Masuk jarinya saja paling. Itulah usang pakaian tuh, enggak mungkin lah kekal. Tetapi kata Rasul, wa matasaddaqta fa abqaih, itulah yang kau sedekahkan, itu yang benar tuh. Nah, itulah yang akan masuk kuburan tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan obat. Begitulah Allah. Pertama diceritakan penyakitnya dulu, baru obatnya. Ini kan penyakitnya apa? Cinta dunia itu penyakit. Makanya dalam sebuah hadis
Ketika Nabi SAW mengatakan yushaku an tatada alaikum kama tada al akalatu ila qas'atiha, hampir-hampir kalian itu dikepung oleh musuh-musuh kalian seperti nampan yang berisi makanan dikeroyok orang-orang lapar, kata Rasul. Kata sahabat, amin qillatin nahnu yauma idzin, apa karena kami sedikit jumlahnya wa Rasul kala itu, kenapa kami sampai dikepung sama musuh-musuh? Kata Rasul, bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian mayoritas, yang ngepung kalian itu minoritas. Kok bisa wahai Rasul? Kok bisa minoritas ngepung sama mayoritas? Kok bisa kaum muslimin yang mayoritas dikepung orang kafir yang minoritas? Kayak kita di negeri kita ini kan itu. Ya. Ekonomi dikuasai siapa? Orang-orang kafir. Padahal mayoritas muslim. Ya, kita ini muslim ya jadi buruh saja. Bos-bosnya orang-orang itu kan gitu ya. Ya. Kok bisa wahai Rasul itu terjadi? Kok kita bisa dikepung pula katanya? Nih lihat kata Rasulullah. Karena Allah sudah cabut, kata Rasul. Allah sudah cabut pamor kita di dada-dada orang kafir. Kita sudah bukan umat ditakuti lagi. Dan yang lebih dari itu, Allah tanamkan kepada kalian satu penyakit yang disebut dengan penyakit lemah, al-wahnu. Itulah penyakit lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah takwa. Ketika ditanya apa itu penyakit lemah itu wahai Rasul, kata Rasul dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlampau cinta